Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan presentasi pada mata kuliah Kapita serta Hukum Pidana, yang mana kami adalah kelompok 5, dengan anggotanya adalah Adrian Muhammad Prayogo, Anissa Rizkaya Rahma, Aziza, Ahmad Soleh, Cici Mutiara Rakasiwi, Ergi Ahmad Emerson, Erika Krisdayanti, Majid, dan Mahathir Muhammad. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan kepada Saudara Adrian. Langsung saja kepada Saudara Adrian kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang korporasi. Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum atau rechtsperson, legal body atau legal person. Yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7/1955, korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Jadi, dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Pemateri kedua yaitu Ahmad Soleh, kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama tadi tentang korupsi. Telah kita lihat di poin-poin itu ada pendapat Juniadi Suwartojo. Ia mengatakan bahwa korupsi itu adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan atau yang menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan, penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan atau keuangan negara ataupun masyarakat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri ketiga, kepada Saudari Anissa Rizkaya Rahma, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tersebut, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Saat ini banyak perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, kepolisian dan kejaksaan melibatkan korporasi. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, pernah mengungkapkan setidaknya 90% lebih kasus korupsi melibatkan korporasi. Melanjuti pemateri dari Anissa Rizkaya Rahma, kepada Saudari Aziza, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, di mana untuk sistem pertanggungjawaban pidana ini terdapat beberapa sistem. Yang pertama ada pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Yang kedua, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk bagian pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi, kepada Saudari Cici Mutiara Rakasiwi, dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pertanggungjawaban korporasi dalam ini lagi lah libur.
Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap 1, di mana para penyusun KUHP masih menerima asal sosietas universitas delinquir no potes. Badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Ketentuan dalam KUHP yang menggambarkan penerimaan asal sosietas universitas delinquir non potes adalah ketentuan pasal 59 KUHP. Kemudian yang B, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan pasal 34 UU nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal. Yang C, korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggung jawab. Dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pemateri tentang korporasi dalam tindak pidana korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, akan disampaikan langsung kepada Saudara Ergi Ahmad Emerson. Kepada Saudara Ergi, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjabarkan mengenai korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun mekanisme pertanggungjawaban dan sistem pemidanannya diatur secara rinci, yaitu dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Baik pasal 20 ayat 1 Undang-Undang PT PK, artinya secara kumulatif alternatif dapat dituntut dan diputus pemidananya bila mana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi sehingga dapat dilakukan terhadap korporasi dan pengurus atau terhadap korporasi saja atau pengurus saja. Untuk mengidentifikasi bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. Baik pasal 20 ayat 2 Undang-Undang PT PK. Terima kasih, saya kembalikan. Selanjutnya pembacaan materi akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Duri Majid. Baik, terima kasih pada moderator. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 2 ayat 1, perbuatan yang secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Saya kembalikan pada moderator. Untuk pembacaan materi yang terakhir tentang korporasi dalam tindak pidana korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan disampaikan kepada Saudara Mahathir. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 Ayat 1 juga menjelaskan hukuman bagi pelaku korupsi oleh korporasi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling dikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Sekian, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Mungkin itulah penyampaian materi dari kelompok 5. Akan saya buka sesi pertanyaan bagi audien yang mungkin belum paham ataupun belum mengerti tentang materi yang kami sampaikan ini. Akan saya buka tiga pertanyaan. Yang mau bertanya boleh. Izin bertanya. Saudara Ihsan, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator yang adil dan bijaksana. Pada materi hari ini merupakan tentang korporasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana spesifik bahwasanya suatu tindak pidana itu bisa dikatakan korporasi? Saya meminta contoh daripada tindak pidana korporasi tersebut. Terima kasih. Tindak pidana korporasi. Bisa dipahami? Bisa. Tulis lagi yuk di konsep. Sudah, ada galak aku. Sudah, tidak galak, alhamdulillah. Galak. Tunggu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Bertanya lagi. Izin bertanya moderator. Saudari Aca. Oke, terima kasih moderator. Saya Natasha dari kelompok 2, izin bertanya terkait materi tentang tindak pidana korporasi. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja faktor-faktor penghambat dari proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Izin bertanya moderator. Silakan pada Saudari Mutiara. Baiklah, terima kasih saudari moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara AZ. Di sini saya dari kelompok 2, izin bertanya mengenai materi kalian pada siang hari ini mengenai tentang korporasi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukum mengantisipasi mengenai kejahatan korporasi yang seringkali menjadikan masyarakat sebagai korban? Terima kasih moderator. Berikan kami waktu untuk mencari jawaban dari ketiga pertanyaan saudari dan saudara. Baiklah, Saudari Cici Mutiara Rakasiwi akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Isan Juliansa, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana suatu tindakan itu bisa dikatakan tindak pidana korporasi. Tolong sebutkan contohnya yang telah terjadi di Indonesia. Pada Saudari Cici, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Isan Juliansyah, yang mana pertanyaannya bagaimana suatu tindakan itu bisa dikatakan tindak pidana korporasi. Tolong sebutkan contohnya yang telah terjadi di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan korporasi itu adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi, suatu tindak pidana itu bisa dikatakan tindak pidana korporasi apabila suatu perusahaan melakukan tindak pidana, perusahaan yang memiliki badan hukum melakukan tindak pidana. Contohnya yaitu pada PT Duta Graha Indah DGI, KPK telah menetapkan PT DGI menjadi tersangka tindak pidana korporasi dalam pekerjaan pembangunan rumah sakit, pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Penetapan ini merupakan pengembangan dari penyidikan perkara yang sama dengan tersangka sebelumnya, yaitu Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi, DPW, dan pejabat pembuat komitmen PPK Universitas Udayana Made Meregawa MDM. Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif sebelumnya mengatakan PT DGI yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Nilai proyek sekitar 138 miliar rupiah. Kemudian terjadi kerugian negara sekitar 25 miliar rupiah dalam pelaksanaan proyek rumah sakit tersebut.
PT DGI disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saudara Ihsan, apakah sudah jelas? Iya, terima kasih saudari Ici, sudah cukup jelas. Izin menjawab moderator. Menjawab pertanyaan dari Natasha. Izin ya teman-teman karena gangguan sinyal sama moderator, jadi saya ambil alih. Silakan saudara Adrian untuk menjawab pertanyaan dari Natasha Hoiru Rizkai. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Natasha Hoiru Rizka tentang penghambat untuk pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Nah, di sini menurut KPK, proses hukum terhadap korporasi terhambat karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP belum mengatur secara khusus cara penyidikan dan penuntutan atas korporasi. KUHP sebagai landasan hukum dalam penindakan dan penuntutan KPK hanya mengatur mengenai subjek hukum berupa orang. KPK khawatir jika landasan hukumnya belum jelas, korporasi yang dituntut akan berpotensi dibebaskan oleh hakim pengadilan tipikor. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Adrian. Kepada saudari Natasha, apakah sudah jelas? Minta intinya saja, moderator. Baiklah, saudari Natasha. Adrian? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan jawaban saya tadi ya. Tadi saudari Natasha meminta intinya saja. Berarti saya di sini akan memberikan intinya karena sebelumnya sudah saya jelaskan yang panjangnya. Baiklah, intinya yaitu karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP belum mengatur secara khusus cara penyidikan dan penuntutan atas korporasi. Maka itulah yang menyebabkan terhambat dalam proses hukum terhadap korporasi. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana saudari Natasha Hoiru Rizka? Bisa dipahami? Iya, oke. Sudah paham pemateri dan moderator. Terima kasih. Sama-sama. Untuk jawaban dari pertanyaan Mutiara, mungkin bisa dijawab oleh saudari Aziza. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mutiara. Jawabannya yaitu, korporasi tadi kan sudah disebutkan sebelumnya bahwa korporasi adalah istilah untuk badan hukum di bidang dagang yang sah atau legal. Nah, untuk mengantisipasi adanya kejahatan dalam bidang korporasi ini, maka dibentuklah suatu lembaga yang namanya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan sektor jasa non-keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, wewenang OJK ini ada 3. Yang pertama, terkait pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank. Yang kedua,
terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank. Yang ketiga, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank non-bank yang meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu, dan sebagainya. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Saudari Mutiara? Bisa dipahami? Jelas, Atau- moderator. Terima kasih. Sama-sama. Masih ada waktu mungkin sekitar 30 menit. Saya akan membuka sesi kedua. Bagi yang mungkin masih bingung atau ada yang ingin dipertanyakan, boleh. Boleh. Saudari Najatul Hasanah, Moderator izin bertanya. silakan Saudari Najatul. Baik, perkenalkan nama saya Najatul Hasanah, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya, mengapa korupsi dibiarkan berkembang di negara kita? Adakah cara untuk menghilangkan atau meminimalisir kejahatan tersebut? Terima kasih. Oke. Pertanyaan kedua, Saudari Nadia atau tadi? Nadia, moderator. Nadia Fitriani. Moderator. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriani. Izin bertanya, apa penyebab korporasi melakukan korupsi? Terima kasih. Izin menjawab, moderator. Boleh. Untuk Saudara Ergi. Ergi atau? Langsung saja menjawab dari pertanyaan saudara Najatul Hasanah. Sebenarnya pemerintah Indonesia tidak membiarkan begitu saja tindak pidana korupsi ini. Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktik-praktik korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan undang-undang dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara KPKPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu apa saja upayanya untuk meminimalisir tindak pidana korupsi ini? Ada sejumlah cara sebagai ditunjukkan oleh syariat Islam menurut saya. Pertama, sistem pengajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik apabila gaji mereka tidak mencukupi. Karena para birokrat juga manusia biasa. Yang kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan kepada aparatur pemerintah pasti mengandung maksud tertentu. Karena buat apa seorang memberikan sesuatu kalau tidak ada maksud tertentu. Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi tentu kekayaan akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya itu melakukan tindak pidana korupsi. Bisa saja dia mendapatkan kekayaan itu dari warisan, keberhasilan bisnis, atau dengan cara lain yang halal. Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan bisa dilakukan jika para pemimpin, terlebih pemimpin tinggi dalam sebuah negara, bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melakukan tugasnya dengan penuh amanah. Kelima, hukuman yang setimpal. Pada dasarnya, orang yang takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal bagi para koruptor, berfungsi sebagai pencegah. Hukuman setimpal atas koruptor membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Dari poin-poin tersebut dapat
dieksplisitkan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pilar masyarakat. Itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari pemateri lain atau audiens. Terima kasih. Bagaimana Saudari Najatul Hasanah? Sudah paham? Baik, Atau terima kasih. mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator sedikit saja. Baiklah, silakan. Yang dari disampaikan RG tadi sudah cukup jelas. Mungkin saya di sini cukup menjelaskan sedikit saja. Yang kita ketahui bahwasanya korupsi yang di Indonesia ini tidak ada tindakan tegas seperti pembedaan sel kepada tahanan-tahanan lain. Adanya apa namanya itu? Sel mereka dibedakan daripada apa namanya itu? Kejahatan-kejahatan yang lain, contohnya mereka tinggal di apartemen. Mungkin itu yang membuat korupsi tidak bisa hilang sepenuhnya di Indonesia. Kalau menurut saya mungkin itu lebih disamaratakan kepada tahanan-tahanan lain dan tidak ada pembedaan kelas di antara mereka. Tambahan yang cukup baik. Terima kasih Saudara Angga sudah menambahkan. Selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan dari Nadia kepada Mahathir Muhammad. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan Saudari Nadia tadi, apa penyebab korporasi melakukan korupsi? Untuk jawabannya, pertama, inti dari bisnis adalah mencapai keuntungan. Sayangnya sebagian orang menginginkan bisnisnya mudah, cepat, dan lancar dengan menggunakan segala macam cara. Bagi mereka yang menggunakan jalan yang singkat, kemungkinan besar cara yang dilakukan adalah dengan melakukan tindakan suap atau korupsi. Kedua, faktor lainnya adalah sulitnya birokrasi di pemerintahan. Perusahaan kerap terjerat kasus korupsi karena hambatan birokrasi ini. Misalnya, apabila suatu korporasi tidak mengeluarkan tambahan biaya di luar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka bisnisnya akan terhambat dan tidak akan berjalan lancar. Dan yang ketiga, adanya tekanan. Pemilik perusahaan biasanya ada yang menekan kepada pegawainya untuk melakukan tindak korupsi. Itulah penyebabnya. Sekian, terima kasih. Kembalikan pada moderator. Bagaimana Saudari Nadia Fitriani? Bisa dipahami? Bisa moderator, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan untuk presentasi pada sore hari ini. Dalam tindak pidana korupsi, korporasi sering terlibat di dalamnya. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Yang kedua, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Yang ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam undang-undang ini, penjatuhan pidana korporasi dapat dijatuhkan terhadap korporasi atau pengurusnya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan untuk presentasi kelompok 5 ini. Apabila ada kesalahan baik tutur kata ataupun perilaku dari kami, saya selaku moderator meminta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
PT Dirgantara kepada 6 perusahaan yang nilainya kurang lebih kalau kita jumlahkan 330 miliar lebih, terdiri dari pembayaran uang rupiah 205 miliar 363 juta lebih dan uang berupa valuta falas asing 8,6 juta.